Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwana fillah, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini akan kita mulai dari ayat yang ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yastami'una ilaik. Di antara mereka ada yang mendengar apa yang engkau katakan. Afa anta tusmi'us summa. Apakah engkau ingin memperdengarkan orang yang tuli? Walau kanu la yaqilun, sekalipun mereka tidak mau berpikir. Ayat berikutnya yang ke-43. Wa minhum mayandur ilaik. Di antara mereka ada yang melihat ke arahmu. Apa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Apakah engkau bisa memberi petunjuk orang yang buta sekalipun mereka tidak bisa melihat? Ayat berikutnya yang ke-44. Innallaha la yudlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Akan tetapi manusia itu mendolimi diri mereka sendiri. Barakallahu. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi yukhbiru ta'ala an ba'dil mukadzibin lirrasul walima jaa bihi. Yukhbiru ta'ala an ba'dil mukadzibina lirrasuli walima jaa bihi. Wa anna minhum may yastami'una ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waqta qira'atihi lil wahyi la ala wajhil istirsyadi bal ala wajhit tafarruji wat taqdhib wa tatallubil atharat. Wa hadha istima' ghairu nafi' wala mujtin ala ahlihi khairah wala jarama in sadda alaihim babut taufiq wa hurimu min faidatil istima'. Wa lihada qala afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Wa hadha al-istifhamu bi ma'na nahwi al-mutaqarriri ay
La tusmi'u summal ladina la yastami'una al-qaul walau jaharta bihi wa khususan idza kana aqluhum ma'duman. Fa idza kana min al-muhali isma'ul asm alladhi la yaqiru lil kalam fa haula'il mukatsibun kadzalika mumtani'un isma'uka iyahum isma'an yantafi'una bih. Wa amma isma'ul hujjah faqad sami'u ma taqum alaihim bi hujjatullahil balighati fa hada tariqun 'azim min tariqi al-masmu'at al-muta'alliqati bil khair. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang sebagian keadaan orang-orang yang mendustakan para rasul atau mendustakan Rasulullah dan apa yang beliau bawa. Bahwa di antara mereka ada yang mendengar Nabi SAW ketika beliau membacakan wahyu, tapi bukan mendengar untuk bisa mendapatkan bimbingan, tetapi mendengar untuk mencari celah, untuk mendustakan atau mencari-cari kesalahan. Mendengar semacam ini tentu tidak bermanfaat dan tidak bisa mengakibatkan orangnya mendapat kebaikan. Dan pasti pintu taufik tertutup atas mereka. Mereka diharamkan mendapatkan faidah dari mendengar. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, apakah engkau akan memperdengarkan sesuatu kepada orang yang tuli sekalipun mereka tidak bisa berpikir? Pertanyaan ini mengandung makna penafian yang harus diakui, yakni engkau tidak akan bisa membuat orang yang tuli mendengar, karena orang tuli tidak bisa mendengar ucapan sekalipun engkau mengucapkan dengan suara yang sangat keras di hadapannya, khususnya jika akal mereka sudah tidak berfungsi lagi. Jika membuat orang tuli tidak bisa mendengar, yakni yang tidak bisa memikirkan ucapan, maka mereka yang mendustakan Rasulullah dan Al-Quran juga demikian. Tidak bisa engkau bikin mereka mendengar yang bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Adapun mendengar yang sifatnya hujjah, maka mereka sudah mendengar apa yang menyebabkan hujjah Allah tegak atas mereka. Dan ini merupakan cara yang sangat besar dari cara-cara ilmu yang menutup mereka, yakni cara mendengar yang terkait dengan kebaikan. Thumma dzakar insidadat tariq ats-tsani wa huwa tariqun nadhar. Faqala wa minhum ma yanzur ilaik fala yufiduhu nadharahu ilaik wala sab'a ahwaluka syai'ah fakama annaka la tahdil umyah walau kanu la yubsirun fakadzalika la tahdi haula fa idza fasadat uquluhum wa asma'uhum wa absaruhum allati hiya turuq al-musilah ila al-ilmi wa ma'rifatul haqa'iq fa inna at-tariq al-musil lahum ila al-haq wa dalla qawluhu wa minhum may yanzur ilaik al-ayah ana nadhar ila halatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadihi wa akhlaqi wa amali wa ma yatu ilahi min a'dhamil adillah ala sidqihi wa sihhati ma ja'a bih wa annahu yakfi al-basir an ghairihi min al-adillah. Kemudian Allah menyebutkan bahwa mereka tertutup dari cara yang kedua, yakni cara melihat. Allah berfirman, di antara mereka ada yang melihat ke arahmu, tetapi penglihatan mereka kepadamu tidak berfaedah.
dan keadaan-keadaanmu tidak mempengaruhi mereka sedikit pun. Sebagaimana engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang buta, seandainya mereka tidak bisa melihat, demikian pula engkau tidak bisa memberi hidayah taufik kepada mereka. Jika akal mereka telah rusak, pendengaran mereka rusak, penglihatan mereka rusak, padahal itu adalah cara untuk bisa mendapatkan ilmu dan bisa mendapatkan hakikat sesuatu. Maka cara apa lagi yang bisa menyampaikan mereka kepada kebenaran? Maka firman Allah yang artinya di antara mereka ada yang melihatmu, menunjukkan bahwasanya melihat keadaan Nabi, petunjuk Nabi, akhlak Nabi, amalan Nabi, dakwah Nabi merupakan dalil yang paling besar tentang kebenaran beliau dan apa yang beliau bawa, dan cukup bagi orang melihat sebagai dalil daripada yang lain. Wa qawluhu innallaha la yadhlimu an-nasa syai'a fala yazidu fi sayyi'atihim wa la yanqusu min hasanatihim walakinan nas anfusahum yadhlimun. Walakinan nas anfusahum yadhlimun. Yaji'umul haqq fala yaqbalunahu fayu'aqibuhum Allahu ba'da dzalika bitab'i ala qulubihim wal khatmi ala asma'i wa absarihim. Firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mendolimi manusia sedikit pun, yakni tidak menambah-nambah kejelekan mereka dan tidak mengurangi kebaikan mereka. Akan tetapi manusia itu mendolimi diri mereka sendiri. Telah datang kepada mereka kebenaran, tapi tidak mau mereka terima. Maka Allah hukum mereka setelah itu dengan ditutup hatinya, ditutup pendengaran dan penglihatannya. Wallahu ta'ala. Nah, di dalam ayat yang ke-42 sampai 44 ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Faidah yang pertama. Ikhtalafu fi man nuzilat. Ikhtalafu fi man nuzilat. Ala thalathati aqwalin. Ala thalathati aqwalin. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat kepada siapa ayat ini diturunkan, dan pendapat mereka terbagi menjadi 3. Ahaduha fi Yahudil Madinah. Ahaduha fi Yahudi al-Madinati kanu ya'tuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yastami'una al-Qur'an fayu'jibuna wa yastahunahu wa yaghlibu alaihim asyaqa'u wa yaghlibu alaihim asyaqa'u fa nazalat hadhil ayat. Pendapat yang pertama, ayat ini tentang orang-orang Yahudi Madinah. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mendengar Al-Quran. Kemudian mereka kagum dan berselera dalam mendengar Al-Quran itu. Tetapi sikap menentang mereka, mengalahkan mereka. Maka turunlah ayat ini. Barakallahu. Jadi orang-orang Yahudi Madinah datang ke majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam
mereka mendengar Al-Quran, mereka sempat kagum dan berselera mendengar Al-Quran. Tetapi karena sikap mereka yang menentang, mengalahkan perasaan mereka, maka mereka pun menolak untuk mengikuti Rasul SAW dan Al-Quran yang beliau bawa. Maka turunlah ayat ini. Barakallahu fikum. Atsani, yang kedua, annaha nuzilat fil mustahzi'ina. Annaha nuzilat fil mustahzi'ina. Kanu yastami'una ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kanu yastami'una ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lil istihza'i wat takdzibi. Lil istihza'i wat takdzibi. Falam yantafi'u fanazalat fihim hadhil ayah. Fanazalat fihim hadhil ayah. Wal qawlani marwiyani an Ibn Abbas. Wal qawlani marwiyani an Ibn Abbas. Pendapat yang kedua, ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang yang suka mengolok-olok agama Islam. Mereka sengaja mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk mengolok-olok dan mendustakan beliau, sehingga mereka tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka dengar. Maka turunlah ayat ini mencela mereka. Dua pendapat tersebut, yakni pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi orang-orang yang suka mengolok-olok Nabi, suka mengolok-olok agama Islam, sengaja datang di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengar Al-Quran yang beliau sampaikan. Tapi tujuannya ialah untuk mengolok-olok, untuk mendustakan, sehingga walaupun mereka mendengar Al-Quran, mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran itu, karena niat dan tujuannya salah. Maka turunlah ayat ini mencela sikap mereka. As-salis, pendapat yang ketiga, annaha nuzilat fi musyriki Quraisy. Annaha nuzilat fi musyriki Quraisy. Qala Muqatil. Pendapat yang ketiga, ayat ini diturunkan terkait dengan perbuatan orang-orang musyrik Quraisy. Ini pendapat Imam Muqatil. Nah, jadi orang-orang musyrik Quraisy itu mendengar Quran, tapi seperti orang tuli, melihat Nabi, tapi seperti orang buta. Nah, sehingga mereka tidak bisa mengambil faidah dan manfaat dari Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Ini pendapat Imam Muqatil rahimahullah. Ini faidah yang pertama. Al-faidatu ats-tsaniyah,
faedah yang kedua, al-istima'u nau'ani. Al-istima'u nau'ani. Al-istima'u nau'ani. Mendengar itu ada dua macam. Al-awwal, al-istima'u ala wajhi al-istirsyadi. Al-istima'u ala wajhi al-istirsyadi. Al-istirsyadi. Wa hadha istima'un nafi'. Wa hadha istima'un nafi'un. Jadi mendengar itu ada dua macam. Yang pertama ialah mendengar dengan niat untuk bisa mengambil bimbingan dan faidah. Maka mendengar semacam itu bisa bermanfaat bagi orang yang mendengar. Nah, misalkan kalian ikut dars'an, kalian berusaha mendengar apa yang dijelaskan dengan niat supaya paham, dengan niat supaya bisa mengambil faidah dengan baik, maka kalian akan bisa mengambil faidah dan manfaat dari mendengar itu. Dan inilah yang harus kalian lakukan. Asani, yang kedua, al-istima' ala wajhi at-tafarruji wat-taqdibi, wa hadha istima'un ghairu nafi'. Wa hadha istima'un ghairu nafi'. Yang kedua ialah mendengar tapi dengan niat mencari-cari kesalahan orang yang mengucapkannya, dan niatnya ialah untuk membantah atau mendustakannya. Maka mendengar semacam ini tidak bisa mendatangkan manfaat. Nah, jadi kalau ada orang datang mendengarkan kajian ilmiah, ya, mendengarkan Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah, tapi datangnya itu dengan maksud cari-cari kesalahan atau untuk mendustakannya, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari apa yang ia dengar. Nah, dan yang kedua inilah ikhwan fillah azakumullah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Madinah menurut pendapat ulama yang pertama, atau orang-orang yang mengolok-olok Nabi dan Al-Quran yang beliau bawa menurut pendapat yang kedua, dan orang-orang musyrik Quraisy menurut pendapat yang ketiga. Dan mereka datang di majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar Al-Quran yang dibaca langsung oleh Nabi yang menerima wahyu tersebut, tapi tujuannya untuk mencari celah dan mencari-cari kesalahan Nabi dan ingin mendustakan atau mengolok-olok Nabi. Apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka. Ya. La jarama in sadda alaihim babut taufiq, maka pasti pintu taufik tertutup atas mereka. Ya, baik. Al-faidatu as-salisa, faedah yang ketiga. At-turuq al-musilatu ila al-ilmi. At-turuq al-musilatu ila al-ilmi salasatu. At-turuq al-musilatu ila al-ilmi salasatu. Nah, al-awwal al-aqlu salim, al-aqlu as-salim. Al-thani al-istima'
ala wajhil istirsyad. Ats-tsalis al-basar. Cara yang bisa menyebabkan orang untuk mendapatkan ilmu itu ada 3. Yang pertama ialah al-aqlus salim, akal yang sehat. Nah, kalau akalnya agak senewan begitu, nggak dapat. Akalnya apa ini? Sehat. Kalau nggak sehat akalnya atau hilang akalnya, nggak dapat ilmu. Yang kedua ialah al-istima' alal wajhi al-istirsyad. Dia mendengar dengan niat untuk mencari faidah atau bimbingan, bukan untuk menentang atau mengolok-olok atau mendustakan. Naam. Taib. Dan yang ketiga ialah al-basar, penglihatan. Bisa melihat apa yang ada dalam kitab, ya, melihat catatannya. Nah, melihat bagaimana guru menjelaskan dan yang lain. Taib. Al-faidatu ar-rabi'ah. Faedah yang keempat. Hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq biyadillah. Fayajibu su'alahu ila Allah. Hidayah taufik itu di tangan Allah. Maka wajib untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada orang-orang yang sudah memiliki akal yang sehat, sudah menggunakan pendengarannya untuk memahami ilmu, sudah menggunakan penglihatannya untuk melihat ilmu, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberi dia hidayah taufik, maka dia menyimpang. Maka kita harus memohon hidayah taufik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enggak semuanya diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka yang mendapat rahmat dari Allah yang bisa menikmati hidayah taufik itu. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk hamba-hamba yang diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu al-khamisah. Ini faedah nahwiyah. Qauluhu ta'ala walakinnan nasa, qara'a hamzatu wal qisai. Jadi walakinnan nasa, nunnya ditasdid, ya, walakinna tasdid. Ini bacaan Hamzah dan Al-Qisa. Wa khalaf walakinin nasu bitakhfifin nun wa kasriha wa raf'il ismi ba'daha. Sedangkan khalaf membaca walakinin nasu, nunnya dibaca takhfif dan dikasrah, walakini. Kemudian isim sesudahnya itu an-nas dirafa. Barakallahu fikum. Jadi ada yang baca walakinnan nasa, ada yang baca walakinin nasu anfusahum yadlimun. Nah, jadi itu boleh ini, boleh itu. Barakallahu fikum. Ini faedah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.